Acara ini didukung oleh Di tengah wabah penyakit mulut dan kuku ini, pemerintah Jawa Barat secara aktif melakukan penanganan dari sisi pemantauan kesehatan hewan, biosecurity, gelar pangan murah, hingga vaksinasi hewan. Hal ini dilakukan demi mengurangi laju PMK dan memenuhi ketersediaan pangan di Jawa Barat. Sembuhannya sekarang sudah hampir 80%, kemudian sisa aktifnya, kasus aktifnya itu ada sekitar 5%. Jadi progresnya sudah cukup baik dengan penyembuhan tadi yang 80%, dan tinggal kasus aktif. Meski begitu tetap ada kerugian yang terjadi karena PMK. Produksi susu sapi perah sempat turun puluhan ton per hari. Pemerintah juga mengimbau kepada para peternak terkait pentingnya penanganan hewan di tengah wabah PMK ini. Biosecurity itulah yang harus dilakukan oleh para peternak. Bagaimana kandangnya yang baik, bersih, kemudian juga flow-nya, SOP-nya, kalau ngasih makan seperti apa, jangan bercampur aduk dengan yang lain, kan gitu, antara yang pedet dengan yang dewasa, dengan yang laktasi, kan itu juga harus diatur. Kemudian juga penyemprotan disinfektan, karena di masa PMK ini juga kita kan masih tetap harus, karena belum dicabut ya, masa PMK-nya kita masih tetap ada, wabah ini masih tetap ada, dan dengan divaksin memang si tingkat penyebaran PMK ini sangat terkendali. Kepala Dinas DKPP Jawa Barat Muhammad Arifin menerangkan, program vaksinasi terus dilakukan. Mengingat Jawa Barat sebagai daerah yang berpotensi besar dimasuki oleh pasar manapun. Inspira TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Poin Podcast Inspira. Ingat poin, ingat Inspira. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang sangat istimewa. Tapi senang banget nih saya Galigi bisa menemani Sobat Inspira semua dimanapun berada yang sedang menyaksikan. Karena sekarang ini ada isu yang cukup lumayan sentral juga. Mengingat setelah lebaran kemarin, banyak nih khususnya produktivitas di dunia peternakan khususnya. Ini lagi rame yang namanya PMK. Yaitu penyakit mulut dan kuku khususnya di hewan-hewan ternak. Nah, telah hadir di sini narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol, Sobat Inspira semua. Ada Kang Dena Vega Supriyatna. Apa kabar, Kang? Siap, terima kasih. Asik, Sehat, luar biasa. Harus sehat selalu ya, Kang ya. Sehat, Kang Galih. Kang Dana ini adalah merupakan Dewan Pendiri Aspakin Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia selaku Direktur Marketing Agrosurya Group juga. Betul. Ya. Lagi sibuk apa sekarang ini? Nah, ya seperti biasa lah setelah kurban begitu ya. Karena memang jadi Aspakin ini Asosiasi Pengusaha Akikah plus include di dalamnya memang ada para pengusaha kurban, Kang Galih. Jadi setelah kalau kurban kan kita tahunan ya. Tahunan kita menyiapkan hewan kurban gitu ya, ada sembelih di pelosok, ada didistribusikan ke masyarakat gitu ya. Nah kalau akikah memang dia reguler, jadi kita menyiapkan hewannya tuh ya setiap saat begitu ya. Dan ini juga menarik ketika isu PMK kemarin ya. Boomnya tuh waktu Idul Adha kemarin memang luar biasa. Ya langsung tercek semuanya ya. Waduh. Tuh. Ini untuk para pengusaha hewan kurban ini sedikit terganggu ya secara ekonomi. Ya, bukan sedikit lagi mungkin. Banyak ya. Luar biasa. Jadi ceritanya ketika kita ya 2 tahun pandemi begitu ya, kita juga cukup tiarap juga di situ karena memang masyarakat spending untuk tidak belanja kebutuhan yang ya mungkin dianggapnya bukan kebutuhan pokok ya. Orang mau akikah atau mau kurban itu ya kalau kebutuhan pokok dulu lah mereka gitu ya. Dan banyak isu setelah pandemi apa segala macam. Nah setelah 2022 ini lebaran kan sudah longgar tuh. Orang sudah bisa mudik begitu ya, ketemu sanak saudara. Dan uang juga sudah muternya sudah lumayan. Iya, berputar kembali, roda ekonominya sudah mulai berputar kembali. Kita juga berharap di para pengusaha akikah ini atau kurban, ini nih tahun kita nih 2022 nih untuk nebus 2 tahun kemarin nih. Lumayan ya kemarin. Siapkanlah kan kita begitu ya, marketingnya segala macam. Ternyata setelah lebaran muncullah si PMK ini. Oke. Awalnya memang ditemukan di Jawa Timur. Jadi ada 1-2 kasus Jawa Timur, lalu merembet ke daerah Sumatera sampai ke Aceh juga.
ditemukan kasus itu. Nah ini yang bikin repot adalah regulasi. Mungkin karena pemerintah juga kaget mungkin ya dengan adanya PMK ini, kaget terus tiba-tiba begitu ya. Apa yang harus mereka lakukan, sehingga ya kebijakan yang tergesa-gesa itu akhirnya nutup akses distribusi segala macam. Nah itulah awal kita dari pengusaha. Wah ini gimana nih, karena terus terang kalau Jawa Barat ini adalah pasarnya begitu ya. Ya besar, pasar yang cukup besar di Indonesia. Oke. Jadi masyarakatnya terbesar se Indonesia begitu, ada 40 jutaan. Dan kalau kita misalkan yang pasarnya akikah atau kurban itu 50%-nya aja, berarti ada pasar 20 juta berarti ya. Wow. 20 juta. Ya ditarik lagi misalkan setengahnya lagi ya 10 juta hewan lah yang harus mungkin disiapkan, atau ada patungan segala macam lah. Artinya jumlahnya sangat besar. Jadi Jawa Barat ini adalah pasar, sehingga kita harus mengakses hewan dari luar Jawa Barat. Karena kalau hanya dalam Jawa Barat saja juga belum tentu cukup begitu untuk memenuhi kurban itu. Ini kita tahu kalau hewan ternak ini kan dibutuhkan per tahunnya ya, khususnya betul. apalagi untuk dari rumah Kika juga, kemudian juga untuk Idul Adha, dan bahkan informasi terakhir itu ketika naiknya PMK ini di Jawa Barat sampai ribuan ya Kang ya, sampai ribuan. Tapi alhamdulillahnya nih vaksinasi sudah berjalan. Perkembangannya sekarang seperti apa nih Kang untuk PMK di Jawa Barat khususnya? Betul, kemarin itu setelah muncak-muncaknya memang pemerintah dengan berbagai effortnya luar biasa. Kita juga apresiasi lah kepada pemerintah Jawa Barat ya. Memang yang terkena dampak paling serius itu adalah di peternakan sapi, terutama lebih ke sapi ya. Betul, peternakan sapi perah sebenarnya di kawasan Bandung Selatan, kawasan Bandung Utara begitu ya, dan di daerah lain itu memang dampaknya luar biasa. Ya sampai tingkat kematian itu cukup tinggi di awal-awal. Tapi setelah ketemu treatment, ada apalagi setelah vaksin masuk, itu juga sebenarnya cukup lama vaksin masuk juga, itu ya tingkat kesembuhannya sampai 80%. Alhamdulillah. Jadi ya, yang 80%. sampai kematiannya 20%-nya. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya ketika musim kurban tuh Kang Galih, ini luar biasa. Jadi ketika kurban itu kan hewan pada disembelih gitu ya. Nah, si para pengusaha atau peternak itu sekuat tenaga tuh mempertahankan sampai hari H gitu. Sehingga ketika hari H ya sembelihannya semuanya begitu ya. Gitu. Disembelih untuk dikurbankan dan mereka dijual untuk kurban. Nah, di situ ya istilahnya si pengusaha juga terobati ketika masuk musim Idul Adha. Idul Adha ya potong aja semuanya, jadi nggak sampai mati begitu ya. Sebelum mati itu udah dipotong untuk kurban. Itu sedikit lega gitu, karena yang bikin kita khawatir itu mati sebelum kurban. Itu yang jadi kerugian yang luar biasa buat para peternak sama pengusaha juga. Ini kalau kita tahu PMK ini, penyakit mulut dan kuku ini kan penyebabnya dari virus ya. Betul. Dan dia tuh sangat kecil sekali, dan bahkan konon katanya nih Sobat Inspira, kalau virus ini bahkan bisa terbawa oleh angin sekalipun. Dan itu yang mungkin akhirnya salah satu faktor kenapa sangat tersebar cepat ya. Betul. Ya luar biasa emang PMK ini. Dulu waktu Indonesia terakhir itu sekitar tahun 80-an ya, ada wabah PMK ini, baru datang lagi sekarang. Sangat cepat memang penularannya ya, kayak corona juga ya. Jadi COVID-19 itu ya hampir sama sebenarnya penyebaran. Jadi dari sapi ke sapi yang lain itu cepat. Bahkan itu bisa ke manusia, walaupun manusia itu nggak terdampak gitu, tapi manusia jadi carrier. Misal Kang Galih itu masuk ke kandang yang ada pandemi di situ PMK begitu, dan virusnya ke bawah, lalu Kang Galih masuk ke kandang yang sebelumnya steril ya. Steril. Oke. Masuk si sapinya kena PMK bisa seperti itu. Dan kalau ke domba sebenarnya dia lebih ke carrier. Jadi ketika ada domba di peternakan sapi yang ada PMK, si domba sebenarnya dampaknya nggak terlalu signifikan lah. Dampak kematiannya itu sangat rendah. Tapi si domba itu dia bisa carrier, bisa menyebarkan ke sapi yang lain.
Begitu ya. Ini makanya Ini jadi transporter ya, mengirimkan virus. betul, makanya pemerintah juga di situ yang ke pengusaha domba kambing ini ya kena dampak ininya aja, kebijakan, karena dia berpotensi jadi carrier. Jadi Jawa Barat biasanya disuplai dari Lampung, dari wilayah Sumatera atau Jawa Timur, Jawa Tengah masuk, kemarin itu agak sedikit diperketat. Walaupun memang ya seketat-ketatnya memang karena itu musimnya kurban sehingga banyak juga sih yang lolos. Ya. Nah, terus Kang Dana kalau boleh tahu juga nih peran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sendiri udah sampai mana nih untuk menangani dari PMK di Jawa Barat khususnya ya? Betul. Ya, saya pikir cukup lumayan bagus ya, bagus. Ya saya juga kenal beberapa di Dinas Ketahanan Pangan ya. Mereka langsung mengajak para peternak atau pengusaha ternak itu untuk berdiskusi dengan mereka bagaimana ini baiknya begitu ya. Jadi nggak serta-merta mereka membuat kebijakan begitu ya, sehingga para pengusaha juga didengarkan. Puncaknya kalau nggak salah H-2 menjelang Idul Adha itu, H-2 apa H-3 gitu ya, DKPP mengundang gitu ya HPDKI dan para pengusaha ternak lain, termasuk Aspakin juga, bagaimana nih kebijakannya. Kemarin kebijakannya itu tadinya kan mau lockdown nih, Kang Gali ya, di lockdown per kota kabupaten. Ini yang kalau lockdown kota kabupaten, apa kabar dengan kota Bandung? Waduh. Di kota Bandung kan nggak ada peternak gitu ya, atau kota-kota besar lain kayak Bekasi misalkan, atau kota Bogornya sendiri juga emang agak jarang peternaknya, maka harus disuplai dari wilayah lain. Nah makanya kita minta pelonggaran untuk kota kabupaten. Akhirnya didengarkan dan ya alhamdulillah dieksekusi atau dikasih kebijakan bahwa hari H atau menjelang hari H itu kota kabupaten bisa dilintasi oleh hewan ternak dari daerah asal. Gitu. Ini kalau untuk saat ini sendiri nih Kang, sedikit informasi buat Sobat Inspira semua nih yang lagi menyaksikan gitu ya. Penanganan dari kasus PMK saat ini nih, ini tinggal berapa persen lagi berarti nih? Kalau saat ini memang sekarang trafiknya lagi turun lah gitu ya, grafisnya lagi turun. Kalau sekarang mungkin di bawah 20% ya. Di bawah 20%? Di bawah 20%. Di sapi juga sudah, karena vaksinnya itu didahulukan ke sapi, sehingga ada yang sudah diisolasi begitu, sapi-sapi yang pernah terdampak, dan sekarang juga udah mulai penyembuhan. Itu dikasih oksigen juga itu yang diisolasi. Kalau yang pandemi kan pakai oksigen, kalau sapi pakai oksigen juga nggak? Kalau sapi hanya dipisahkan aja. Dipisahkan, dikasih makan yang yang cukup. Mereka nggak kerepotan oksigen waktu pandemi kita ya. Harusnya begitu. Iya betul. Jadi memang ya lebih ke treatment itu ya. Ya memang si poin penting itu ada di vaksin. Di vaksinnya ya. Vaksin betul. Jadi ya vaksin itu dikasih ke hewan-hewan yang sehat gitu sehingga dia imunitasnya lebih kuat. Betul daripada sapi yang belum divaksin kemarin. Dan sekarang juga kebijakan kelonggaran untuk domba suplai dari luar Jawa Barat sudah bisa masuk. Walaupun memang tentunya ada kebijakan khusus begitu ya. Kita ada karantina dulu begitu ya. Yang dulu mungkin nggak ada karantina. Oh jadi pas masuk ada karantina dulu. Sama kayak pandemi kita ya. Dari luar negeri kan harus diisolasi dulu ya, karantina dulu. Apalagi kalau di daerah wilayah pandemi, misalnya kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Itu wajib dikarantina dulu sebelum masuk ke. Berapa lama Kang karantina prosesnya? Kalau dari Sumatera, dari Lampung itu bisa seminggu. Apalagi kalau mereka kan lewat pelabuhan ya. Itu lewat darat ya. Betul. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur dikondisikan lah masing-masing tempat. Sebelum berangkat itu dia karantina dulu, lalu dicek satu persatu, begitu ya. Ketika mereka sudah ngantongin surat sehat, baru bisa dikirim ke wilayah tujuan. Jadi sekarang itu emang agak sedikit mekanismenya begitu ya. Jadi daerah asal itu harus minta izin dulu ke daerah tujuan. Misal dari Probolinggo, misalkan mau kirim ke kota Bandung.
Nah Dinas Probolinggo itu harus minta izin masuk ternak ke Kota Bandung. Setelah itu turun, baru mereka berani untuk mengirim ya. Gitu. Oke, ini kalau persentasenya sendiri, bentar lanjut dulu, Lanjut silakan. sedikit ya. Lanjut sedikit, lebih ke dampaknya pengusaha ya. Jadi artinya karena ada mekanisme itu, yang pertama ya waktu juga kita harus lebih mengalokasikan waktu lebih banyak begitu ya. Kita mau ngirim itu ya, kalau dulu kumpulin naikin ke kendaraan langsung kirim gitu. Sekarang agak sedikit repot. Karena ada prosedur yang harus betul. Jalani dulu ya. Betul, harus ada surat izin nunggu waktu, terus juga surat sehatnya juga harus diurus dan seterusnya gitu ya, sehingga ya cukup waktu. Dan memang kalau pengaruhnya buat pengusaha itu kalau PMK karena suplai hewannya nggak terlalu banyak dan banyak dibatasin, sehingga di kota yang di situ banyak marketnya itu kelangkaan hewan sebenarnya. Nah kelangkaan hewan ini menyebabkan kenaikan harga hewan. Iya. Gitu. Ya karena kalau kita tahu juga nih, mungkin buat Sobat Inspira orang akan berpikir bahwa hanya sekedar dagingnya saja. Padahal hewan ternak sendiri susu ya, Kang. Betul. Ya. Nah ini juga kan jadi penurunan juga ya. Betul, susu, daging. Betul. Daging, jeroan dan segala macamnya. Waduh, dan ini makanya menjadi perhatian sekali untuk pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat mengenai PMK, kasus PMK. Kang kalau boleh tahu persentasi ini, persentasenya sendiri dari hewan ternak ya yang paling banyak terjangkit tadi kan dibilang sapi. Nah kalau kambing berapa persen Kang kira-kira? Ya kalau paling banyak itu ya sapi itu lebih khusus di sapi perah. Sapi perah ternyata ya. Betul. Lalu sapi potong yang kedua, yang ketiga kalau di sapi impor, sapi BX itu nyaris memang nggak ditemukan kasus ya. Mungkin karena mereka juga cara sanitasi dan lain sebagainya juga mereka lebih safety lah begitu ya. Sehingga karena kalau dampaknya kena ke situ nilai ekonomisnya sangat tinggi begitu. Waduh, ekspor impor gitu bisa berbahaya ini. Domba sapi lokal dengan sapi import itu harga per headnya tuh luar biasa kan beda. Karena sapi import itu mungkin bisa sampai satunya itu paling kecil 500-600 kilo. Kalau sapi lokal kita cuma 250. Kenapa Kang? Apa ini yang bisa membedakan ini? Ya mungkin karena rasnya ya, ras sapinya kan beda ya. Jadi kualitas berarti ya, kualitas dagingnya kualitas juga. Pakan dan seterusnya begitu ya. Makanya kita kalau bicara impor sedikit itu masih ketergantungan sapi impor itu. Ya kalau dibandingkan kualitasnya memang ya jauh beda ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ada peternakan besar gitu ya yang bisa mengembangbiakan sapi lokal kita tuh sekualitas sapi impor. Ini dari pangan dan segala macamnya ya. Betul. Ini harus diperhatikan, ini perhatian khusus nih untuk para peternak nih, jangan sampai kalah dengan para peternak dari luar. Biar kualitas kita juga bisa sama ya Kang ya. Dan kita juga bukan cuma impor tapi juga ekspor juga keluar. Tapi ekspor juga masih jalan ya dari Indonesia. Kalau sapi mah enggak ya. Kalau domba itu ada beberapa tahun 2021 kalau nggak salah atau 2020 sebelum pandemi Pak Menteri Pertanian kita juga launching ekspor kita ke Malaysia, ke Thailand gitu ya. Untuk domba adu kan. Orang Garut domba punya. adu sebenarnya kita ekspornya ke Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu domba-domba Garut itu dipakai buat hewan peliharaan. Jadi kan mereka malah tidak dikurbankan ya. Bukan untuk dikurbankan. Jadi hewan peliharaan. Karena bentuknya unik gitu ya. Iya. Ya kalau mereka menyeleneh ya hobinya. Ada hobi yang miara macan, singa. Kayak di Dubai gitu ya. Kayak di Dubai itu. Oh ini ada ya ternyata. Ada. Orang Dubai gitu miara domba Garut. Betul kan? Ada itu? Ada betul. Wah. Kita ada permintaan waktu dulu tuh ekspor ke Dubai gitu ya. Domba Garut memang dengan spek tertentu dan memang buat hobi begitu ya. Dan harganya juga luar biasa. Domba Garut itu bisa nyentuh di harga 200 juta Kang Gali. Jangan salah. Ngeri ya. Ya karena memang kan tergantung bobotnya juga. Betul. Terus juga kan kalau nggak salah dari bulu dan tanduknya ya kan. Domba Garut memang dia apalagi kalau dia sudah punya juara gitu ya. Kan dia ada kompetisi khusus lah kalau domba Garut ya. Adu tangkasnya itu level-level tertentu, ada level kota kabupaten, level provinsi, level nasional.
semakin dia banyak juara, semakin nilai ekonominya tinggi. Lebih tinggi. Mempengaruhi juga nggak nih untuk ekspor domba Garut ada PMK? Karena kan mungkin ketika jadi perhatian khusus ya, Iya. pemerintah luar atau mungkin warga dari luar juga ya, ketika aku pengen ekspor domba nih dari Indonesia ketika ada PMK itu pasti kan akan mempengaruhi juga kan? Betul. Ya kita juga termention ketika ada PMK itu ya di stop semua, ekspornya stop semua. Bahkan bukan hanya hewannya, orangnya pun ditandain istilahnya. Kita waktu dulu ada beberapa teman kita yang mau ke New Zealand, ke Australia yang di situ memang sentranya sapi begitu ya. Itu juga di warning orang Indonesia itu dalam waktu tertentu waktu itu nggak boleh masuk gitu karena khawatir carrier dia orangnya kan. Iya. Adapun yang boleh masuk itu screeningnya sangat luar biasa lah. Dipastikan bahwa dia bukan carrier PMK. Ya. Karena kebayang kalau Australia sudah dan sempat masuk PMK ke Australia juga. Sempat. Walaupun tapi memang mereka penanganannya sangat cepat, jadi Oke. tidak mewabah. Skala kecil ya. Betul. Akhirnya karena terscreening ada mungkin ada lolos, ya walau alam apakah dari Indonesia atau lain begitu ya. Dan mereka kena walaupun nggak sampai wabah. Dan sebenarnya sekarang itu di negara yang belum bebas PMK itu adalah salah satunya di India. India itu sebenarnya belum bebas 100% PMK, tapi ini menjadi internal kita aja. Jadi internal tapi disaksikan oleh seluruh masyarakat. Nah, kita itu apa namanya? Kayak kurang minum dulu Kang. Perfect dulu Kang, ini luar biasa. Sensitif ini. Luar biasa ini. Biar seger lagi nih kita obrolannya ya. Bismillah. Perfect ya, obrolan kita jadi perfect nih kalau Iya, biar lebih sempurna begitu obrolan kita. Ya ternyata ada beberapa negara yang menjadi ini ya, yang masih belum terbebas dari PMK ya. Salah satu India dan kita masih ekspor daging sapi dan kerbau tuh dari India. Dari Tapi India? walau apakah dari situ atau bukan ya. Oh. Ini mah jadi itu aja lah. Intermezzo aja ya. Obrolan warung kopi. Iya sih, obrolan warung kopi. Tapi Kang kalau boleh tahu nih Kang Dana, dari selama proses penanganan dari PMK selama ini ya, ada nggak sih kendala-kendala atau tantangan-tantangan khusus nih, khususnya dari kedinasan atau mungkin dari para pengusaha? Ya, kalau dari dinas saya pikir sudah cukup maksimal. Mereka turun tangan. Bahkan kalau nggak salah kan Pak Gubernur kita juga ngecek langsung ke lapangan, memastikan sejauh mana nih PMK tertangani gitu ya. Dan ya dilihat secara kasat mata memang ya ketika saya jalan-jalan ke Pangalengan juga komunikasi dengan pengusaha atau peternak di sana juga ya cukup terkendali lah sekarang tuh, terkendali dan relatif melandai begitu ya sekarang. Tapi kalau untuk yang domba kambing ya kita adaptasinya dengan harga nih sekarang. Karena kemarin itu sempat banyak pembatasan, harga melambung dan memang penyakitnya kita itu bukan penyakit ya, mungkin salah satu kesempatan gitu ya. Ketika harga sudah naik itu nggak mau turun. Nah, itu jadi problem. Ini tolong ya tukang sate, kenapa ini pantesan harganya pada naik ini? Jadi para supplier itu setelah ada angin segar naikkan harga karena memang itu kesempatan buat mereka mungkin ya. Kesempatan untuk nggak turun lagi. Dan sampai sekarang memang nggak turun. Mau nggak mau nih produk-produk turunannya kayak Akika. Iya. Atau mungkin bisa jadi ada warung-warung sate dan seterusnya. Iya. Itu juga naikin harga juga mau nggak mau. Dan memang ketika naikin harga, ya ketika 2023 kita mau masuk isu resesi begitu ya. Jadi ketika masyarakat ini spending uangnya begitu untuk kebutuhan pokok. Betul. Satu sisi harga naik, ya semakin jadi tantangan sebenarnya. Gimana nih kita memberikan harga yang tinggi, di saat masyarakat itu menahan pengeluaran. Nah itu Itu PR-nya Kang. PR dan berat sekali untuk para pengusaha ya kan. Walaupun sebetulnya udah turun ya ini tuh ya. Betul, sebenarnya kalau untuk sudah PMK turun. saat ini sudah terkendali lah, sudah terkendali pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu ya. Vaksin lokal juga kita lagi produksi juga kan, luar biasa lah. Dan sudah terkendali ya intinya memang ya terutama di DKPP Jawa Barat ya sudah agresif untuk membantu para peternak bebas dari PMK. Walaupun memang PMK ini akan jangka panjang banget sih, kali nggak beres 1-2 tahun begitu ya. Dampaknya akan terus ada. Menurut Kang Danan ya,
Indonesia kan udah jauh banget nih dari wabah PMK. Tadi karena dibilang dari tahun 80-an, sekarang 2022 baru muncul lagi loh. Berapa tahun itu? 30 tahun lebih itu ya. Betul. Menurut Kang Dana, kenapa kok bisa muncul lagi ini PMK ini di Jawa Barat khususnya di Indonesia? Ya mungkin salah satunya adalah kelonggaran mungkin ya. Jadi ketika di kementerian itu dibahas dari mana nih lolosnya nih si PMK ini. Ya salah satu isu ada beberapa ternak ruminansia kecil, domba kambing gitu ya, yang didatangkan dari daerah di luar Indonesia begitu ya, secara tidak legal gitu ya. Oh, tidak karena, legal. betul, ya daerah Thailand atau daerah Negara-negara besar ya. gitu ya, negara-negara berkembang yang ya dombanya di sana masih sangat murah, domba kambing di sana masih sangat murah. Ya ada sebagian kita yang coba ngambil dari sana begitu dengan keuntungan ekonomi. Tidak dilihat dari segi kesehatannya. Dari segi kesehatan karena memang lewat jalur tikus, bukan lewat jalur resmi, sehingga kesehatan hewannya dan seterusnya itu Asal cepat aja gitu ya. cepat. Makanya istilah kambing itu adalah binatang yang paling cepat karena kambing sun ya. Segera katanya gitu ya. Itu salah satunya, tapi ada Oke. juga ya berkembang di isu itu daging importnya karena dari negara yang Ya. bebas PMK gitu ya. Sampai saat ini memang belum dipastikan dari mana asalnya sehingga dan ya tapi dengan adanya isu itu ya pemerintah semakin memperketat masuknya hewan dari luar gitu tanpa screening. Terus ya tapi kalau dengan kebijakan daging sapi mah sangat ini ya. Jadi kebijakan yang luar biasa begitu, banyak stakeholder yang bermain di situ. Sehingga butuh kekuatan yang luar biasa juga. Dan itu mah tetap berjalan aja. Gitu ya. Ini para pengusaha benar-benar harus bertahan dan terus termotivasi tentunya ya. Betul. Ya Aspakin ini salah satu wadah ya. Jadi kita itu diinisiasi tahun 2010-an itu baru dideklarasi dan legalkan tahun 2015. Aspakin itu ada sekitar 800 lembaga. Jadi kalau 800 dikali satu lembaganya itu menaungi ada yang sampai 100 atau rata-rata misalkan 50 orang gitu yang berhimpun di lembaganya masing-masing. Jadi 50 orang dikali 800 hampir 40 ribuan berarti ya. Banyak juga 40 ini. ribu orang maksudnya yang berhimpun di situ. Ya mungkin buat nafkah keluarganya dan seterusnya begitu ya. Ini juga menjadi concern kita gitu ya setelah berjalannya sekarang dengan beberapa pergantian ketua umum juga ya berharap menjadi mitra pemerintah begitu ya karena di situ ada berhimpun banyak orang dan perputarannya juga luar biasa. Di Aspakin perputaran nilai ekonominya potensinya hampir 1,2 triliun. Untuk kebutuhan akikah di Indonesia itu. Terus Kang, kalau boleh tahu nih Kang, dari Aspakin sendiri upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk kasus penanganan dari PMK sendiri apa nih? Betul. Kedepannya nih kira-kira? Ya, kalau kemarin kita koordinasi begitu ya bagaimana bisa menjadi mitra pemerintah dan menjadi pemerintah juga memperhatikan juga begitu ya kepentingan pengusaha akikah ini. Ya mulai terakomodir lah dulu dengan ada pelonggaran dan ada mekanisme kalau ada suplai hewan dari luar. Kalau ke depan ya tentunya harus terus bermitra dengan pemerintah begitu ya dan semakin besar dan semakin banyak uang yang berputar di Aspakin ini harus menjadi concern pemerintah juga gitu Kang Gali. Oke, berapa besar nih kira-kira nih Kang Dana? Kalau kita ngomongin peluang ya, Indonesia bebas dari PMK kira-kira seberapa besar peluangnya? Ya, kalau melihat karakter peternak di Indonesia itu memang banyak menurutnya Kang Gali. Banyak nurut sebenarnya ke pemerintah itu. Jadi Mangut aja ya. betul, kalau pemerintah lebih kuat lagi untuk mengendalikan dan tentunya juga persuasif gitu ya. Iya. Tidak lantas ada kebijakan yang merugikan salah satu pihak. Saya pikir optimis nggak lama begitu ya. Walaupun ada tapi terkendali.
Karena kalau ada terkendali itu sebenarnya aman. Kang Gali, misalkan dari 100 ekor sapi itu yang terdampak dan terkendalinya misalkan 20 itu bisa ditangani segera, diisolasi kah, di apa segala macam sehingga dia tidak menyebarkan ke yang lain. Itu sebenarnya bisa dikendalikan. Itu salah satu pencegahan juga untuk PMK selanjutnya ya. Betul. Oke Kang, mudah-mudahan ini menjadi peluang yang besar ya untuk Indonesia khususnya Jawa Barat mengenai kasus PMK ini. Dan terakhir nih Kang, kalau bila mana nanti nih ya, insya Allah amin ya, Jawa Barat, Indonesia bisa terbebas nih dari yang namanya PMK, penyakit mulut kuku pada hewan ternak khususnya. Apa aja yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, para stakeholder dari Aspakin juga nih untuk mencegah kembali agar hewan-hewan ini tidak terjangkit lagi yang namanya PMK. Betul. Yang pertama mungkin dari pemerintah ya. Pemerintah konsisten untuk menyebarkan vaksin itu atau vaksinasi itu bukan hanya orang gitu ya. Ini sampai booster 3 juga kan? Iya. Tapi alhamdulillahnya PMK ini virusnya tidak berkembang atau tidak apa tuh berkembang itu bermutasi. Iya, oke. Jadi nggak bermutasi berjilid-jilid kayak COVID-19 ya. Berjilid-jilid, ini kayak novel aja. Nah ini jadi ketika ada vaksin ini dia masih relate ya dengan si virus yang ada dan sebenarnya ya mudah tertangani gitu ya. Pertama itu, dan memang kalau untuk para peternak kecil atau pengusaha kecil juga ya ada subsidi lah untuk vaksin ini. Lalu yang kedua tentunya untuk daerah terwabah begitu yang pemerintah daerah, alhamdulillah bukan Jawa Barat ya. Jawa Barat mungkin kemarin itu daerah lintasan aja sehingga dia terdampak. Ya misalkan Jawa Timur atau daerah lain atau di salah satu kabupaten di Jawa Timur itu ya di situ fokus penanganannya, sehingga kalau itu bisa ditangani secara signifikan, dia tidak menyebar ke yang lain. Yang terakhir untuk para pengusaha atau para peternak itu juga ikutin saja sebenarnya buku panduan yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi di situ sangat lengkap begitu ya, bagaimana cara memperlakukan hewan yang terdampak atau hewan yang tidak terdampak, ya salah satunya divaksin begitu, yang terdampak seperti apa supaya tidak menularkan. Terutama kebersihan si pemeliharanya juga dipastikan. Penting ya. Betul penting. Sekarang itu ada aturan mau masuk kandang harus mandi dulu. Pulang dari kandang mandi lagi. Waduh, harus rajin mandi berarti peternak ini ya. Siap, karena terima kasih nih obrolan kita, luar biasa informasi yang disampaikan. Ini mudah-mudahan juga menjadi atensi khusus ya untuk para peternak, untuk para pengusaha, termasuk para stakeholder dan dinas terkait ya Kang Dana ya. Dan mudah-mudahan nih nanti walaupun di tahun 2023 konon katanya akan resesi, akan gelap, tapi mudah-mudahan perekonomian kita akan semakin baik dan tentunya hewan ternak pun bisa lepas dari yang namanya PMK. Amin. Dan yang paling penting adalah zero kasus. Sip. Itu sangat berharap begitu. Amin ya rabbal alamin. Karena terima kasih udah mampir. Tos dulu biar mantap ya. Sobat Inspira, terima kasih. Itu dia obrolan seru barengan sama Kang Dana terkait penyakit mulut dan kuku di hewan ternak. Sekali lagi banyak yang bisa kita ambil ya informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Nantikan kembali untuk poin selanjutnya yaitu podcast Inspira. Ingat poin, ingat Inspira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh